Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pembelajaran praktikum K3 dalam keperawatan. Kali ini kita akan belajar mengenai penilaian analisis matriks grading resiko. Berangkat dari pengertian insiden keselamatan pasien, yaitu setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau bahkan berpotensi mengakibatkan harm. Harm dengan kata lain adalah penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian untuk harm atau cedera sendiri adalah dampak yang terjadi akibat gangguan struktur atau penurunan fungsi tubuh, dapat berupa fisik, sosial, maupun psikologis. Yang termasuk harm diantaranya adalah penyakit, cedera, penderitaan, cacat, dan kematian. Semuanya menurut WHO 2011. Dari dua pengertian kejadian tersebut, sehingga dilakukanlah penilaian matriks grading resiko. Yang pengertiannya antara lain adalah suatu metode analisis kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Sebenarnya penilaian metrik grading risiko ini menilai suatu kejadian yang sudah dilaporkan atau insiden namanya. Jadi sudah terlaporkan, kemudian dinilai di skornya itu berapa, sehingga nanti bisa ditentukan solusinya sehingga tidak akan terjadi kejadian atau insiden yang sama kemudian terulang kembali. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Lanjut ke pengertian dampak. Dampak itu sendiri adalah seberapa berat akibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal. Sedangkan probabilitas adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi. Jadi untuk penilaian metrik itu sendiri nanti dinilai dari dampak dan probabilitasnya. Nah, ini adalah tabel penilaian dampak klinis ya, untuk penilaian dampaknya. Di sini ada tingkat resiko, ada 1, 2, 3, 4 ya. Untuk deskripsi sendiri ada tidak signifikan, minor, moderat, mayor, dan ada satu lagi namanya katatropik nanti untuk tabel selanjutnya karena ini tidak muat ya kebetulan. Nah, untuk dampaknya itu sendiri adalah minor itu cedera, tidak signifikan itu tidak ada cedera, sama sekali tidak ada cedera. Minor itu cedera ringan, moderat itu cedera sedang, mayor cedera berat. Nah, yang terakhir adalah katatropik atau kematian. Tentunya yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Jadi adalah karena kejadian insiden yang berkaitan dengan lebih ke tiba-tiba seperti itu ya. Kemudian ini skornya adalah 5. Nah, ini penilaian probabilitas itu sendiri. Tingkat resikonya sama 1, 2, 3, 4 ya. Untuk deskripsinya ini sangat jarang, mungkin sering, dan sangat sering. Nah, setelah nilai dampak dan probabilitas diketahui, kemudian akan kita masukkan ke dalam tabel metrik grading resiko untuk menghitung skor resiko dan mencari warna band resikonya. Langsung ya ke skor resiko sekarang. Ini sebenarnya lebih mudah untuk dicontohkan sih. Kita mungkin langsung ke contoh kasus saja ya. Nah, ini ada pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal. Kejadian seperti di RSX terjadi pada 2 tahun yang lalu. Nah, kita lihat ya nilai dampaknya. Dia sampai meninggal ya. Kita lihat nilai dampaknya. Nilai dampaknya. Ini dampak ya. Cedera ringan kah atau tidak ada cedera? Bukan. Cedera sedang? Bukan. Cedera berat? Bukan. Nah, meninggal ya. Jadi kematian.
skornya 5. Lanjut ke kasus tadi. Probabilitasnya berapa? Ya. Probabilitas sekarang. Sangat jarang, atau mungkin, atau sering, atau sangat sering. Kemungkinan akan terjadi lagi walaupun dia terjadinya sudah 2 tahun yang lalu. Jadi ini adalah pemikiran kita ya. Critical thinking kita di sini sangat diharapkan ya bagi teman-teman atau mahasiswa, sehingga harus mencermati benar-benar kasus tersebut. Jadi di sini nilai probabilitasnya adalah 3 ya, karena kemungkinan akan terjadi walaupun sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Untuk scoring resiko, nah ini seperti kita tahu untuk rumusnya adalah dampak kali probabilitas ya. Sehingga nilainya adalah 5 kali 3. Hasilnya adalah 15. Oke. Skor resiko itu sendiri bisa dilihat dan bisa dihitung ya, atau ditentukan dengan cara menetapkan frekuensi dari kolom kirinya, probabilitas atau frekuensi seberapa sering tadi ya. Nah, kemungkinan ya tadi nilainya 3 ini di sini. Kemudian menetapkan dampak dari arah kanan ya tadi yang ke 5 ya, 5. Jadi dia sampai meninggal. Kemudian ditarik dari sini, dari sini ke sini. Ya, lebih ke warna merah atau ekstrim. Ini adalah sebenarnya sekalian saya menjelaskan untuk band resiko. Sama ya, tadi band resiko menentukan warna dia di bagian apa. Nah, ini tadi di 3, kemudian dia kata taspik ini di warna merah. Ya. Kalau biru dan hijau itu mungkin masih ringan, jadi dia investigasinya dilakukan secara sederhana. Tapi kalau kuning dan merah itu sudah berat, investigasinya dilakukan secara komprehensif. Ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah kita tentukan juga ya, tadi di warna merah. Berarti kesimpulannya warna bench adalah merah, itu ekstrim. Butuh tindakan segera, yaitu resiko ekstrim dilakukan RCA itu investigasi secara komprehensif ya. Resiko ekstrim dilakukan secara RCA ya paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan secara segera perhatian dan sampai direktur ya, sampai atasan maksudnya ini. Butuh tindakan segera dan perhatian dari atasan atau direktur. Contoh lain bisa, contohnya adalah seorang pasien jatuh dari atap misalnya, ketinggian berapa misalnya ya. Nah, sehingga butuh tindakan untuk merenovasi gedung itu dengan segera, supaya tidak terjadi kejadian berulang 1 atau 2 tahun kemudian. Tentunya dengan bahan-bahan bangunan yang lebih bagus ya, atau lebih baik dari sebelumnya. Perhitungannya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.